Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Lestari, seorang wanita asal Indramayu yang baru berusia 26 tahun. Sejak kecil hidupnya sudah keras. Ayahnya hanya petani penggarap dan ibunya buruh cuci. Sejak duduk di bangku SMP, Lestari sudah terbiasa membantu orang tua bekerja di sawah, bahkan pernah jadi pembantu rumah tangga tetangga demi sekadar beli buku sekolah. Setelah lulus SMA, ia memutuskan merantau ke Jakarta. Namun hidup di ibu kota pun tak semudah harapan. Gajinya sebagai SPG di sebuah toko baju tak cukup menutupi kebutuhan harian dan kiriman untuk orang tuanya di kampung. Sampai akhirnya, dia mendapat tawaran dari seorang agen penyalur tenaga kerja. Kerja ke Arab, jadi asisten rumah tangga. Gaji besar, bisa pulang bawa ratusan juta. Awalnya Lestari ragu. Tapi saat melihat bukti transfer dari teman kampungnya yang lebih dulu berangkat, ia goyah. Dengan restu orang tuanya, ia pun menjalani proses yang panjang, mulai dari pelatihan bahasa Arab dasar, pelatihan pekerjaan rumah, hingga pengecekan medis. Tak lama, ia pun resmi diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi di bulan pertama, semua berjalan normal. Majikannya, seorang duda berusia sekitar 50-an, cukup ramah dan tidak kasar seperti yang sering ia dengar dari cerita-cerita buruk TKW lain. Tapi bulan kedua, Lestari mulai merasa ada keanehan. Sang majikan makin sering berbicara hal-hal pribadi, menyindir tentang kehidupan suami istri, dan bahkan menawarkan kawin kontrak secara langsung. 3 bulan saja, saya bayar kamu 150 juta rupiah. Setelah itu kamu bebas pergi. Semua dijamin aman, halal, dan tidak akan merugikan kamu. Lestari syok. Ia bukan gadis sembarangan. Tapi di saat bersamaan, ia juga melihat kenyataan pahit. Rumah orang tuanya di kampung hampir roboh, adiknya harus putus sekolah, dan ia sendiri mulai mengalami sakit pinggang akibat pekerjaan berat setiap hari. Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi dilema. Menerima tawaran berarti mengkhianati prinsip hidupnya. Menolak berarti kembali ke titik nol, tanpa ada jaminan hidup lebih baik. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan akan ia masuki. Malam itu udara Riyadh terasa panas menusuk. AC kamar yang biasanya mendinginkan pun tak mampu meredakan gelisah di hati Lestari. Ia duduk di sudut tempat tidurnya, menatap kosong ke arah jendela kecil yang menghadap tembok rumah sebelah. Di tangannya, tergenggam erat ponsel dengan layar menyala menampilkan pesan dari adiknya di kampung. "Mbak, ibu masuk rumah sakit. Katanya kolaps waktu nyuci baju orang. Kita nggak punya uang buat rawat inap. Harus bayar 3 juta." Pesan itu membuat dada Lestari sesak. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu lelah mengalir. Waktu terus berjalan, dan ia tahu hidup tak akan menunggu. Ia memikirkan tawaran sang majikan yang datang seperti setan berwajah malaikat. 150 juta rupiah, jumlah uang yang tak pernah ia sentuh sekalipun. Keesokan paginya, saat sedang menyetrika di ruang belakang, majikannya datang menghampiri. Kali ini ia tak bicara banyak. Hanya menyodorkan sebuah surat perjanjian dalam bahasa Arab dan Inggris, dan sebuah tas kecil berisi uang tunai. Ini muka uangnya. 20 juta. Sisanya setelah kita sah. Kau tak akan dirugikan. Aku akan menikahimu secara resmi, secara agama. Lalu setelah 3 bulan, kita bercerai secara baik-baik. Kau tetap akan kuantar ke bandara dengan seluruh hakmu. Lestari gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa. Majikannya menambahkan, kau bebas memilih. Aku tak akan memaksa. Tapi jika kau setuju, semua masalah keluargamu selesai hari ini juga. Lestari memejamkan mata. Ia ingin menolak, ingin pergi jauh dari semua ini. Tapi wajah ibunya terbaring lemah di rumah sakit, adiknya yang berhenti sekolah karena biaya,
dan kondisi kampung halaman yang kian terpuruk, semua itu menghantam hatinya bertubi-tubi. Akhirnya, dengan suara lirih nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Saya mau berpikir dulu, Tuan." Malam kedua pun tiba, dan di dalam kamar sempit itu, Lestari melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama di tanah Arab. Ia bersujud menangis di sajadah, berdoa kepada Tuhan yang belum pernah ia sapa dengan begitu dalam, dan esok paginya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya telah diambil. Pagi itu matahari Riyadh bersinar cerah, tapi di hati Lestari mendung tak kunjung reda. Setelah semalaman bergulat dengan batin dan doa yang tak henti-henti, ia akhirnya memutuskan menerima tawaran kawin kontrak itu, bukan karena rakus pada uang, bukan karena lapar kemewahan. Tapi karena ia tahu, di tempat asalnya, derita keluarga tak akan selesai hanya dengan harapan. Dibutuhkan tindakan, meskipun pahit. Meskipun harus mengorbankan sesuatu yang amat berharga majikannya, yang bernama Syaikh Mahmud, segera mengatur segalanya. Hanya dalam hitungan jam, datanglah seorang ustaz lokal yang biasa memimpin akad nikah, disertai 2 saksi. Semuanya berlangsung di ruang tamu rumah mewah itu. Sederhana, tanpa pesta, tanpa bunga, tanpa gaun pengantin. Hanya Lestari dengan gamis abu-abu lusuhnya, dan Mahmud dengan jubah putih bersih. "Kabiltu nikahahu bima mahrin madskur," ucap Lestari dengan suara bergetar, air matanya jatuh, bukan karena bahagia, melainkan karena hati yang terbelah. Dalam sekejap, statusnya berubah. Dari TKW biasa, menjadi istri kontrak, sebuah posisi yang secara hukum agama sah, tapi secara sosial penuh stigma dan luka batin. Setelah akad, Mahmud langsung memberikan sisa uang yang dijanjikan. Sekoper penuh, senilai 130 juta rupiah dalam bentuk rial Saudi. Tak hanya itu, ia juga memberi satu kotak kecil berisi emas dan kalung bertuliskan namanya dalam huruf Arab. "Anggap ini sebagai rasa terima kasih. Aku tak akan menyakitimu. Anggap rumah ini rumahmu sementara waktu." Hari-hari berikutnya berubah. Lestari tak lagi tidur di kamar pembantu, tapi di kamar khusus istri. Ia tak lagi mengurus setrikaan, masakan, atau membersihkan lantai. Ia menjadi semacam permaisuri dalam rumah itu, meski dalam hatinya ia merasa seperti tahanan dalam istana emas. Tak ada kekerasan, tak ada perlakuan buruk. Tapi tetap saja, setiap kali ia bercermin, ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia bukan lagi Lestari yang dulu. Ia telah melangkah ke jalan yang membuatnya takut menoleh ke belakang. Namun, satu hal yang tak pernah ia sangka adalah siapa Mahmud sebenarnya, dan rahasia itu baru akan terungkap dalam minggu ketiga pernikahan mereka. 3 minggu setelah akad nikah yang mengubah hidupnya, Lestari mulai merasakan ada yang ganjil. Meskipun Mahmud memperlakukannya dengan baik, memberi apapun yang ia minta, dan tak pernah bersikap kasar, ada sisi dari lelaki itu yang sulit ditebak. Mahmud kerap pergi malam hari, pulang subuh-subuh dalam keadaan lelah. Ia bilang sedang bertemu kolega bisnis, tapi tak pernah memberi detail. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia akan menjauh dari Lestari dan berbicara dalam bahasa Arab cepat yang sulit dimengerti. Sampai suatu malam, saat Mahmud tertidur pulas, Lestari terbangun karena suara notifikasi yang terus-menerus dari ponsel Mahmud di meja. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia pun mengambil ponsel itu dan membuka pesan-pesan WhatsApp yang belum dibaca, dan saat itulah segalanya berubah. Layar ponsel menampilkan sebuah grup bernama Tanzim Al-Mutajir. Isinya penuh percakapan dalam bahasa Arab, sebagian besar berisi jadwal, nama-nama perempuan Asia, nilai uang, bahkan foto-foto paspor yang disensor sebagian. Beberapa wajah tampak familiar, darah Lestari berdesir. Jantungnya berdetak cepat. Salah satu pesan paling atas menyebutkan, yang Indonesia umur 25 sudah di tangan. Nikah resmi 3 bulan. Bisa dikirim ke Aba atau Jeddah setelah selesai. Barang bagus, jinak, tidak banyak tanya. Dan di bawahnya, foto dirinya, wajah Lestari.
Paspor Lestari, tangannya gemetar hebat. Ia hampir menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Otaknya seakan berhenti bekerja, tetapi satu hal kini sangat jelas, Mahmud bukan hanya sekadar duda kaya. Ia bagian dari jaringan besar yang memperdagangkan perempuan Asia dengan cara halal, melalui kawin kontrak. Lestari segera masuk kamar mandi, muntah hebat. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Ia bukan istri, ia bukan pasangan sah, ia adalah komoditas, bagian dari pasar rahasia yang memperdagangkan kehormatan manusia. Pagi harinya, ia berusaha tenang. Ia bersikap seperti biasa di depan Mahmud, tapi dalam hatinya sudah bulat. Ia harus kabur, atau mati di negeri orang ini. Dan saat itu pula, seorang tamu pria datang ke rumah, dengan mata tajam yang langsung menatap Lestari dari ujung kaki sampai kepala. Lalu berkata dengan logat Arab kental, "Ini yang kamu janjikan? Aku mau bawa sekarang."